Aksi-aksi melewati rintangan yang sulit dan menantang seperti ini pasti pernah kita lihat di sebuah program acara televisi. Tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau aksi-aksi tersebut sebenarnya termasuk dalam cabang olahraga Obstacle Course Race atau OCR yang juga dipertandingkan di SEA Games 2023 di Kamboja. OCR itu jenis olahraga obstacle run. Jadi gabungan antara lari dan obstacle. Jadi ada tracknya itu distance-nya bisa 100, bisa 400 meter. Itu kita kalau ngomongin sprint distance ya, dengan jarak yang pendek, ada jumlah obstacle tertentu gitu yang harus dilewati. Nama-nama obstacle-nya juga sebetulnya secara internasional udah baku. Jadi kalau kita ngomongin wheels gitu, anak-anak OCR udah bisa kebayang jenis obstacle-nya itu seperti apa. Nah yang kemarin kita mainin di Kamboja itu yang masuk ke dalam SEA Games Kamboja itu cuma ada satu nomor. Itu nomor 100 meter dengan 12 obstacle. Sebagai olahraga yang relatif baru mulai berkembang di tanah air, prestasi tim OCR Indonesia di SEA Games Kamboja cukup menjanjikan dengan mampu meraih 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Mengandalkan kekuatan otot tubuh bagian atas atau upper body strength, sebagian besar atlet OCR Indonesia yang tampil di SEA Games Kamboja memiliki latar belakang sebagai atlet panjat tebing. Salah satunya adalah Muji Mulyani yang sukses meraih medali perak dari nomor tim relay. Sebelum tampil di Kamboja, atlet berusia 33 tahun ini juga sudah sempat memperkuat tim OCR Indonesia di SEA Games 2019 di Manila. Bagi Muji, dibandingkan dengan panjat tebing, OCR memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri. Larinya, karena kita nggak biasa lari. Kalau mereka kan lari gitu kan, main obstacle, nge-jam, lari lagi, terus turun lagi nahan buat kakinya kan. Dengan keseimbangan kita lari cepat, terus kita loncat, kita main upper bagian kita obstacle upper lah kita boleh Cuman pas buat mendaratnya terus lari lagi, nah itu kita kurang karena lower kita nggak terlalu kuat dibandingkan pelari kan. Nah itu dia tantangannya buat aku kayak gitu. Kemampuan dan skill yang dimiliki oleh atlet panjat tebing memang menjadi keuntungan yang sangat membantu saat berlaga di lintasan cabang olahraga Obstacle Course Race. Praktis untuk atlet dengan latar belakang dari panjat tebing, tim pelatih hanya perlu sedikit memoles dari segi teknik saat melewati rintangan. Karena kan saya basicnya atlet panjat tebing di speed climbing ya, gerakannya itu lebih ke kecepatan ya kan, refleks. Dan untuk penyesuaiannya tidak terlalu lama ya, karena untuk pergerakannya kurang lebih hampir sama ya kan. Gerakannya itu dynamic semua, kurang lebih seperti itu. Mereka memang basicnya udah dari anak climbing yang kita latih untuk megang obstacle. Karena basically mereka udah pull up-nya itu udah bagus gitu, upper body-nya juga udah bagus. Cuman tinggal teknik pemegangan obstacle-nya. Karena obstacle itu kan ada tekniknya sendiri gimana caranya bisa kita skip atau bisa kita percepat gitu. Tapi ya basicnya itu ya upper body memang. Kuncinya di situ kalau OCR. Salah satu kendala dalam perkembangan olahraga menantang ini di Indonesia adalah masih minim dan terbatasnya sarana dan fasilitas latihan OCR yang memenuhi standar internasional. OCR sendiri kita juga belum pernah punya satu single event pun OCR 100 meter itu nggak pernah gitu. Jadi makanya itu juga di samping memang nggak ada fasilitasnya di Indonesia dan pertandingannya pun tidak ada. Jadi itu yang bikin orang nggak tahu olahraga ini tuh gitu. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Federasi Olahraga Halang Rintang sebagai induk organisasi tertinggi cabur OCR di Indonesia. Karena dengan potensi atlet yang kita miliki, bukan tidak mungkin akan lahir bibit-bibit baru atlet OCR yang mampu membawa harum nama Indonesia di kancah dunia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Tangerang Selatan.